Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, mari sama-sama kita hari ini mau memuji Tuhan. Persiapkan hatimu. Sama-sama nyanyikan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh iman. Mari panggil Dia. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lagi katakan, kan ada kebangkitan yang besar, amin, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di
setiap kami Tuhan. Yesus, mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti kau tinggalkan diriku. Amin Tuhan.
Shalom. Salam jumpa kembali rekan-rekan yang terkasih, anak-anak muda dari GBI Rempoa Rayon 1H, Youth Reach yang saya cintai. Terima kasih untuk kesempatan di ibadah online kali ini. Saya boleh melayani di tempat ini. Saya Andri Simbolon. Salam jumpa, salam kenal buat rekan-rekan sekalian. Mungkin sebagian di antara kita yang hadir, yang online, yang melihat ibadah ini, yang melihat media ini, pernah bertemu, berjumpa, ataupun mungkin pernah melayani bersama-sama dengan saya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk gembala yang saya kasihi, mentor saya, pembimbing saya, Pastor Roni, yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani anak-anak muda GBI Rempoa di kesempatan ini. Terima kasih sekali, mari kita akan bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam renungan singkat. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih atas anugerah dan kasih setiamu, kami boleh ada seperti kami ada hari ini. Terima kasih untuk perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kurang lebih sekitar 1,5 bahkan mau 2 tahun Tuhan. Kami adalah masa pandemi, tapi kalau kami ada diberkati, tetap utuh seperti hari ini. Engkau memberkati kami tidak kurang satu apapun, itu semua karena perkenanan dan kasih setiamu. Terima kasih pagi ini singkapkan rahasia firman Tuhan, pagi ini singkapkan Tuhan. Dan itu menjadi bagian yang menginspirasi, membangkitkan iman kami, menambahkan pengetahuan, membangkitkan iman kami. Itu kami keluar sebagai pemenang di hadapan-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, saya mendapatkan sebuah topik yang akan kita sedikit kupas di kesempatan ini tentang kemenangan. Kemenangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemenangan itu adalah hal menang ya, jadi juara. Tapi di sini katakan kemenangan itu diperolehnya dengan perjuangan berat. Ya, kemenangan adalah sebuah keunggulan. Jadi kalau dilihat dari sini, ada sebuah pengertian bahwa kemenangan rata-rata hampir sebagian besar itu dicapai lewat perjuangan berat. Untuk unggul, untuk menang kita harus berjuang. Karena orang lain juga berjuang, kita harus berjuang lebih daripada orang lain. Orang lain berjuang lagi, kita harus lebih lagi. Demikian juga itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, perjuangan berat. Kemenangan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin saya coba bagikan beberapa hal ya sebelum kita nanti masuk ke firman Tuhan. Ketika Grecia Poli kemarin di Olimpiade dengan pasangan gandanya memenangkan medali emas Olimpiade ganda putri. Kalau kita baca atau kita tonton di media online, bagaimana sebetulnya dia sudah berjuang sekian tahun yang lalu. Bahkan dia pernah didiskualifikasi di Olimpiade sebelumnya. Ya, dan dia katanya adalah atlet tertua ya di bulu tangkis yang mendapatkan, atau di Olimpiade malah yang mendapatkan emas. Ya, jadi ini dia dapat perjuangan berat bertahun-tahun. Bahkan dia hampir menyerah gitu. Tetapi puji Tuhan, tahun ini dia membawa nama baik Indonesia, dia membawa nama Indonesia ke ajang yang luar biasa. Lagu kebangsaan dinyanyikan. Dan kemudian kita dengan bangga juga ikut melihat bagaimana dia menang. Kemudian cerita yang kedua, ini saya dapatkan beberapa waktu yang lalu di media sosial. Ada seorang wanita juga, seorang anak muda, lulusan diploma 3 dari Kota Padang, ya, dari satu daerah di Sumatera Barat. Dia begitu inginnya melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Jadi dia mencari beasiswa. Ini dari Padang loh teman-teman. Ini dari Sumatera Barat. Ini bukan Jakarta. Dan kemudian dia mengirimkan aplikasi lamaran. Saudara tahu berapa jumlah lamarannya? Kalau saya nggak salah itu 396 lamaran. Dan semuanya ditolak. Wow. Kalau saya jadi dia, saya nggak tahu kalau teman-teman baru 10-15 kali udah ditolak, udah dah. Bukan saya itu mah.
Oh kayaknya mimpi kali ya ke luar negeri gitu dapat beasiswa gitu. Enggak lah, itu bukan saya. Udah saya mah begini aja nasibnya. Ternyata enggak, saudaraku. Kisah si wanita ini, si anak gadis ini. 4 lamaran terakhirnya. Dia diterima di 4 perguruan tinggi di 4 negara. Hari ini dia sedang mengambil S2 di Korea, di sebuah universitas ternama di sana. Beasiswa full. Dan dia sudah mengantongi lagi 1 beasiswa untuk S3 di Amerika. Wow. Ini dua kisah, saudara. Tadi Gracia Poli, kemudian kisah yang kedua yang saya baru saja baca. Teman-teman mungkin sudah ada yang pernah baca juga. Tapi waktu saya renungkan, wah ini perjuangan berat. Ya, tidak menyerah gigih. Ya, sampai akhirnya kemenangan didapatkan. Kisah yang ketiga, yang tidak kalah menariknya, dan ini mungkin kita semua tahu. Saya bukan lagi kampanye, karena saya juga bukan bagian dari kampanyenya. Bukan iklan, tapi bukan nyebut merek, tapi mungkin kita pernah makan KFC, KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Kalau lihat lambangnya, seorang bapak-bapak tua dengan janggut jas putih, Colonel Sanders. Saya baca kisahnya, katanya sih 99 kali apa resepnya ditolak. Cuman bagian itu kan sebenarnya enggak, saudaraku. Sebetulnya dia dari kecil ya, dia udah ditinggalkan ayahnya, kemudian dia harus keluar dari SD untuk bekerja. Kemudian dia kerja dan kemudian dipecat. Wah, itu saudaraku, saya baca kisahnya. Dia jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dia buka usaha, bangkrut. Dia kemudian dengan tertatih-tatih diselesaikan SMP, SMA, kemudian masuk kuliah, kemudian dia mencoba jadi lawyer. Ketika jadi lawyer, malah dia gagal juga, saudaraku. Dia masuk tentara, gagal juga. Jadi saudaraku, itu luar biasa banget. Tapi ada satu berita yang satu kisah yang menurut saya ingin, ini mungkin nggak relevan buat kita, tapi mungkin kalau ada orang tua yang hadir ya, ada orang tua yang hadir di kesempatan ibadah online ini, di usia yang ke-75 dia start bisnis KFC-nya. Hari ini kalau nggak salah sudah berapa ya, 48 negara atau berapa, saya lupa, beberapa puluhan ribu outlet. Dia meninggal di usia 90. Jadi luar biasa banget, saudaraku. Bagaimana dia berjuang dari 72 loh ya. Wah, udah sepuh itu di Indonesia gitu. Kalau kita lihat di Indonesia 72. Tapi kita lihat bagaimana orang berjuang. Bagaimana orang mendapatkan kemenangan. Ternyata kemenangan itu tidak didapatkan dengan mudah. Ya mungkin ada kemenangan karena licik, oke lah. Tapi kita nggak bahas itu. Kemenangan karena curang tuh, tipu-tipu itu kita nggak bahas. Ya, kita lagi membahas kemenangan dari sebuah kerja keras, sebuah usaha, sebuah kegigihan. Nah, firman Tuhan bilang, kita ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Apa artinya? Apa artinya kita nggak perlu main, nggak perlu berjuang, maka kita menang? Enggak, saudaraku. Kita punya sebuah kepastian, yaitu iman. Iman yang membuat kita menang. Kalau mungkin kisah-kisah tadi adalah kisah perjuangan manusia, mungkin dalam keseharian kita melihat orang-orang berjuang dengan kekuatannya sendiri. Tapi hari ini kita berjuang dengan kekuatan kita berjuang dengan apa yang kita punya. Tetapi di sisi lain kita punya iman. Dan iman di dalam Yesus itu mengalahkan dunia. Wah, itu yang luar biasa, saudaraku. Itu yang luar biasa. Nah, saya mau bagikan kepada kita sebuah ayat firman Tuhan, sebuah cerita tentang sebuah kemenangan iman. Tetapi ini menunjukkan bahwa perjuangan memang harus kita lakukan. Tidak mudah, iya. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Wah, jadi Yesus ada terus. Roh Kudus sekarang yang ada bersama-sama kita, menyertai kita terus. Kita akan baca sebuah ayat, sebuah kisah, dengan cepat saya baca. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria.
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku bisa baca nanti lanjutannya ya. Keesokan harinya pagi-pagi dia berangkat, dia bawa keledai, dia bawa 2 bujang Ishak, dia bawa kayu juga untuk korban, kemudian dia jalan. Pada hari yang ketiga, kalau ayat keempat, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kabarnya tepat dari jauh. Kata Abraham pada kedua bujangnya itu, tinggal kamu di sini dengan keledai. Saya akan jalan sama anak saya. Kami akan sembahyang, lalu kami akan kembali. Ini percaya banget katanya akan kembali. Abraham ambil kayu, bawa korban bakaran, lalu dia bawa Ishak. Ya. Ayat ketujuhnya di Kejadian 27. Lalu berkata Ishak kepada Abraham, "Ayah Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba?" Wah, itu pertanyaan berat, saudaraku. Untuk korban bakaran, ayat ke-8, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan. Jehovah Jireh. Jehovah yang akan provide. Ya. Sesudah itu Abraham berangkat naik ke atas. Lalu kita tahu kisahnya, Ishak diangkat ke atas altar, dipersembahkan. Kisah ini begitu sederhananya kalau kita baca hanya begitu pendek. Tapi coba bayangkan menjadi sebuah cerita. Atau istilahnya kalau bahasa imajinasi jadikan sebuah film. Saudaraku, waktu Abraham jalan dari bawah bukit, dari bawah gunung, jalan. Saudaraku, kalau saya jadi seorang ayah, saya bawa anak saya. Kan anak saya nanya, "Papa, di mana korbannya?" Waduh, ini udah kayak yang tadi, saudaraku, yang udah 390 sekian kali tadi ya. 15-20 kali, udah nggak rezeki saya, udah nggak destiny saya, udah nggak kalau bahasa dunianya nih ya, nggak takdirnya. Atau kayak Kolonel Sanders, umur 75, saudaraku. Aduh, saya sekarang udah 40, saya udah 50, saya udah 37, saya cuma lulusan STM. Oh, udah semua kita bisa bilang, dan semua menjadi excuse, semua menjadi alasan bagi kita bahwa kita nggak akan mungkin menyampainya. Kita nggak mungkin sampai di sana. Demikian pula dengan kisah Abraham. Kalau ini sebuah gunung, saudaraku, Abraham ada di sini, di jalan dengan anaknya. Saudaraku, tahukah saudaraku apa yang terjadi? Sebetulnya di sini juga domba sedang naik, saudaraku. Karena nanti kita lihat dalam kisah Kejadian 22, ketika Abraham menghunuskan pisaunya, dikatakan oleh firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan sendiri yang bilang, "Stop! Sekarang kau tahu hatimu, di mana imanmu, kepercayaanmu. Lihat, ada domba yang tersangkut di semak belukar. Itu jadi ganti Ishak." Saudara, kalau saya gambarkan ini sebagai gunung Moria, gunung di mana Ishak akan dipersembahkan, dan Abraham naik dari sini. Kita nggak bisa lihat apa yang ada di balik sana, saudara. Semua yang ada di sini nggak bisa lihat apa yang ada di sini. Tapi sebenarnya sebuah jawaban sedang Tuhan siapkan, sebuah kemenangan sedang Tuhan siapkan. Itulah kemenangan di dalam Tuhan. Tapi kemenangan dalam Tuhan ada karena kita memiliki iman. Jadi ini yang kita katakan jauh lebih dari pemenang. Karena pemenang hanya belajar melatih tubuhnya, melatih kesabarannya, melatih kegigihannya. Kita anak-anak Tuhan beda. Selain melakukan itu, kita punya janji, kita punya promise dari Tuhan, yaitu Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Jadi ada iman di dalam Tuhan Yesus yang pasti akan membawa kita kepada tempat yang Tuhan izinkan, tempat yang Tuhan inginkan. Hari ini apa yang sedang kau alami? Mungkin kau merasa sebagai anak muda, aduh masa depanku seram. Aduh pandemi, susah nyari kerja. Aduh pandemi, susah usaha. Oh, itu semua yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi dalam Tuhan kita punya pengharapan. Satu kali saya ketemu dengan, bukan satu kali, tapi sering sekali saya mendengar seperti ini dengan banyak anak muda gitu ya.
bicara begini, Pak, kalau saya mah mengalir aja, saya mah hidup mengalir aja lah, ya udah mengalir gitu. Jadi waktu saya dengar terlihat seperti rohani, tapi sebetulnya enggak, saudaraku. Air ternyata mengalir tidak sesukanya, saudaraku. Kan kalau ini kan kayak mengalir lah suka-suka lah gitu, free lah, relax lah gitu. Ternyata air mengalir itu selalu dari tempat tinggi ke rendah. Dan air, mengapa melakukan itu? Karena ada gaya gravitasi. Gravitasilah yang membuat air itu tertarik dari atas ke bawah. Dari gunung sampai turun ke lembah dan terus masuk ke sungai dan akhirnya dibuang di laut. Jadi air bergerak bukan karena seingin apa ya. Ya udah ngalir, enggak. Dia bergerak mengalir karena ada daya, ada satu gaya yang mengatur dia, ada yang menarik dia. Nah seharusnya betul sih gitu. Hidup kita mengalir, tapi mengalir dalam Tuhan. Mengalir dalam Tuhan. Ada firman Tuhan, ada janji Tuhan yang membuat kita mengalir, mengikuti aliran maunya Tuhan. Jadi saudaraku, kalau hanya bilang mengalir aja, karena mengalir aja tuh ada dua tempat terburuk. Saya pernah mendengar sebuah kisah motivator, seorang motivator inspirasional cerita. Dia bilang kalau air hanya mengalir aja, hanya dua ujung air itu. Yang pertama itu di laut, ya, dari gunung, dari hujan turun di gunung, turun sampai ke laut. Tapi yang kedua kan yang parah, berakhir di comberan. Saya renungkan, ya juga ya. Air ternyata tidak mengalir sembarang mengalir. Air mengalir karena dialirkan oleh gaya gravitasi. Dan kita berdoa supaya kita sampai di laut, bukan di comberan. Karena kalau dari laut nanti dia menguap lagi, jadi awan ke bawah lagi angin, hujan lagi di gunung, dan terus sebagai sebuah siklus kehidupan. Nah, apa yang kita mau pelajari secara singkat dalam renungan ibadah online kali ini? Kemenangan ya, adalah sesuatu yang pasti di dalam Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang janjikan kita adalah menjadi umat pemenang, bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang. Apa yang membuat kita yakin kita menjadi lebih dari pemenang? Karena ada janji-janji firman Tuhan. Karena ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kita bukan hanya berusaha, tetapi di sisi lain ada seseorang, ada satu pribadi yang menolong dan memampukan kita. Jadi apa yang secara praktis, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Anak-anak muda, lihat bagaimana satu negeri kecil, satu negara kecil di kawasan Timur Tengah tapi begitu diberkati. Hari ini hampir segala macam penemuan ditemukan oleh negara ini, namanya Israel. Ya, atau kita menyebutnya sering juga orang-orang Yahudi. Nobel ditemukan orang Yahudi, banyak penemuan-penemuan. Ya, artis-artis orang Yahudi, ahli keuangan orang Yahudi, ahli bankir orang Yahudi. Kenapa? Satu yang saya temukan, salah satu prinsipnya adalah orang-orang Yahudi, dari mereka dididik dari kecil, mereka harus baca firman Tuhan. Karena ketika mereka baca firman Tuhan, mereka memiliki janji firman Tuhan, itu yang mereka perkatakan. Jadi yang pertama, back to the Bible. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ingat janji firman Tuhan. Waktu hari ini engkau sedang mengalami penolakan aplikasi lamaranmu, waktu hari ini engkau sedang mengalami kegagalan dalam usahamu, engkau bisa katakan firman Tuhan, aku diberkati, aku anak Tuhan. Tuhan yang janji kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang janji bilang, aku merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan masa depan rancangan kegagalan dan kecelakaan. Kita perkatakan firman Tuhan. Waktu kita merasa sendirian, waktu kita merasa ditinggalkan oleh rekan-rekan bisnis kita, rekan-rekan kerja kita, firman Tuhan yang bilang, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang pertama, yang simpel, untuk mendapatkan kemenangan dalam perjuangan hidupmu hari ini, dalam perjuangan studi dan pekerjaanmu, renungkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, ini mungkin tips sederhana saja. Lihat komunitas pergaulanmu. Ya, lihat komunitas pergaulan. Ada
Satu quotes bilang begini, tunjukkan kepada saya 5 orang atau 10 orang temanmu, maka aku akan tahu masa depanmu. Hari ini kalau engkau bergaul dengan anak-anak Tuhan, engkau bergaul dengan orang-orang kudus, engkau akan menjadi orang-orang kudus, engkau akan menjadi orang-orang beriman. Tapi kalau hari ini engkau banyak bergaul dengan orang-orang dunia yang punya falsafah dunia, lambat laun kau akan dibawa pada falsafah mereka. Falsafah tentang kegagalan dan kehancuran. Komunitas akan membuat kita dipayungi dan dikuasai, saling memperhatikan, saling mendoakan. Mungkin 2 ini saja, renungkan. Back to your Bible, back to the Bible. Yang kedua, lihat komunitasmu, lihat siapa pergaulanmu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku, kalau ini kita lakukan, saya percaya anak-anak muda, kau akan mengalami kemenangan di dalam studimu, di dalam pergaulanmu, di dalam pekerjaan ataupun usahamu. Lihat Abraham, karena dia punya iman pada Tuhan, dia gak menyerah ketika naik ke atas gunung. Karena dia tahu Tuhan akan beri kemenangan di atas bukit. Maju terus generasi muda GBI Rempoa. Saya berdoa biarlah kiranya renungan singkat ini menjadi berkat dan menginspirasi kita semua. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan sedikit dari apa yang hamba-Mu juga renungkan. Jalani Tuhan, firman Tuhan, kisah Abraham yang mengorbankan anaknya Ishak. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menaruhkan lebih dalam, lebih detail, sesuai dengan kebutuhan setiap anak-anak-Mu yang melihat, yang online di dalam ibadah ini. Terima kasih, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan dan pujian. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari teman-teman semua, siapkan hati kita akan sama-sama berdoa bersyafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, meskipun hanya online, tapi kami tahu hadirat Tuhan tidak terbatas oleh keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap benih firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi biarlah kami semua dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bahkan Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Kau pakai di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan. Semakin naik dan bukan turun Tuhan. Semakin dahsyat dalam kegerakan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan pelayanannya Tuhan. Dalam apapun yang dilakukan. Biarlah Kau berkati berlimpah-limpah. Biarlah Kau jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami akan berdoa mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia. Pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau curahkan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kau curahkan terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah ada hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah ada pemulihan di dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Dan biarlah Tuhan Kau terus tambahkan kasih-Mu atas bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Bahkan kepada setiap jajaran-jajaran menteri dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemerintah-pemerintah Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Biarlah mereka melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dengan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu berkat yang sama tercurah atas setiap penduduk yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur.
Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap gereja Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk Gereja GBI Gatot Subroto dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Paniko dengan keempat wakilnya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bagi gembala kami Tuhan, Paroni Pujianto di GBI Rempoa, berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan, pewahyuan yang dari Tuhan, biarlah Kau curahkan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Kau pakai gereja-Mu Tuhan, di kegerakan-Mu Tuhan, di Pentakosta ketiga, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana, menyatakan kemuliaan Tuhan, membawa api Pentakosta ketiga dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Berkati komunitas kami Youth Reach di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semakin bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus, bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati komunitas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, setiap pribadi kami, bahkan setiap keluarga kami. Kami tahu tangan Tuhan terus menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, dan kami tahu kami tidak akan pernah takut, karena kami tahu Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami menerima berkat, dan kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.